seorang istri meminta mobil kepada sang suami yang kerjanya hanya OB, berbuntut begini. Siti Saadah, biasa dipanggil dengan Nindi, dikenal cantik berusia 21 tahun. Wanita ini berasal dari Bogor. Saat remaja, Nindi memang pergi ke Karawang pindah untuk cari pekerjaan. Di sana Nindi berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Kholik, berpacaran namun tak lama, kemudian akhirnya mereka menikah. Hubungan Kholik dengan Nindi sendiri memang terbilang menikah muda. Mereka saling mencintai satu sama lain hingga akhirnya tak mau berpacaran lama dan memutuskan menikah usai keduanya sempat tinggal bersama. Sama-sama dikenal pekerja keras sebelum mereka menikah, orang tua pun tak ada yang melarang saat keduanya memutuskan untuk menikah. Bahkan keduanya pun langsung direstui. Dengan tekad masing-masing saling mencintai, permasalahan pun tak ada. Usai menikah, mereka tinggal di kontrakan di Dusun Sukamulya, Karawang. Menurut para tetangga, pasangan ini tertutup, pendiam, jarang keluar, meskipun beberapa kali sempat ikut acara kampung. Jauh sebelum menikah, Nindi sendiri memang pernah bekerja di karaoke di Karawang, menjadi pemandu lagu. Disitulah Siti Saadah berganti nama menjadi Nindi, nama gaulnya. Namun masa lalu Nindi ini pun memang diketahui oleh sang suami Kholik yang saat berkenalan, Nindi adalah pemandu lagu. Pasca menikah dengan Kholik, Nindi pun berganti pekerjaan menjadi seorang SPG. Kholik sendiri, dirinya bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan. Di awal hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja, kerap mesra, bahkan merasa bahagia karena saling mencintai. Namun nampaknya, di tengah beberapa bulan pernikahan, Nindi merasa sang suami jarang pulang, bahkan kasar terhadap dirinya. Sang suami lebih sering bersama teman-temannya. Nindi pun kerap curhat kepada keluarganya di kampung ingin pulang dan meminta keluarganya menjemput Nindi. Meski sempat beberapa kali Nindi mengaku tak bahagia dengan sang suami, namun Nindi bertahan dan Nindi pun selalu dilarang pulang oleh sang suami yang ketakutan Nindi kabur darinya. Sementara Kholik sendiri mengungkapkan dirinya kadang kesal di rumah karena sang istri kerap meminta mobil kepada dirinya. Sang istri meminta dibelikan mobil kepada Kholik yang pekerjaannya hanya OB. Tentu saja merasa berat untuk membelikan sang istri mobil. Meski sudah dijelaskan gak akan bisa membelikan mobil, namun nampaknya Nindi terus membahas dan meminta sang suami ngotot untuk Kholik membelikan dirinya mobil dan menjual saja motornya. Kejadian mengebarkan terjadi di tanggal 4 Desember 2017 saat Nindi ngomel masalah ingin mobil dan meminta menjual motor Kholik. Nindi bahkan membahas tentang orang tua Kholik yang tak pernah membantu dirinya dan juga membahas tentang pekerjaan Kholik, OB tak bisa menyenangkan dirinya. Kesal dengan semua omongan Nindi, akhirnya Kholik pun gelap mata. Kholik langsung menganiaya sang istri Nindi, bahkan mencekik Nindi hingga tak bernapas. Kholik sendiri nampak bingung, dirinya langsung saja mengeluarkan Nindi keluar kamar untuk di ruang tamu, sementara Kholik tidur. Keesokan harinya saat dirinya memang sadar kalau sang istri sudah tak ada, Kholik ke pasar membeli peralatan untuk muti. Pulang dari pasar, Kholik pun langsung menggusur jasad Nindi ke kamar mandi dan membaginya. Bahkan Kholik pun tanpa ragu-ragu membungkusnya dan membuang Nindi di beberapa tempat. Beberapa hari kemudian ada beberapa anak yang sedang bermain menemukan sesuatu yang aneh, nampak membuka bungkusan itu dan ternyata berisi seseorang. Anak-anak tersebut pun langsung lapor kepada warga. Tak lama warga melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung datang dengan tim Inapis untuk identifikasi korban. Bahkan korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun langsung olah TKP, cari barang bukti yang ada. Saat pihak kepolisian mencari identitas korban, tiba-tiba seorang lelaki bernama Kholik mengaku kepada pihak kepolisian kehilangan seorang istri. Istrinya pulang dan tak pernah kembali hingga melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun saat pihak kepolisian mewawancara, nampaknya Kholik membuat polisi curiga. Pihak kepolisian pun terus interogasi Kholik dan menyambungkan dengan penemuan jasad di tempat yang berbeda. Tak bisa mengelak lagi, akhirnya Kholik pun mengakui kalau dirinya lah yang menghabis sang istri dan jasad tersebut adalah jasad sang istri. Kholik mengaku dirinya menghabisi sang istri Nindi karena sang istri banyak maunya, bahkan meminta Kholik memberikan mobil padahal Kholik sendiri pekerjaannya hanya seorang OB. Meski mendapatkan pernyataan dari Kholik, namun tetap pihak kepolisian interogasi dan cari barang bukti.
Ternyata di rumah Holik, pihak kepolisian menemukan surat dari Nindi yang berisi kalau dirinya sudah capek dengan kelakuan Holik yang sering minum minuman keras, bahkan kasar dan jarang pulang. Polisi meragukan omongan-omongan Holik yang menyebutkan sang istri ingin mobil. Bahkan pelaku hanya mencurigai sang istri memang ingin bercerai dari Holik, namun Holik nampak tak mau. Holik ditahan dengan barang bukti yang ada. Di beberapa kali pengadilan, Holik pun mengaku dirinya bersalah. Di pengadilan, Holik pun diberikan vonis hukuman mati. Meski banding, namun bandingnya tak pernah diterima. Kesedihan pun nampak terlihat di keluarga Nindi. Kalau Nindi sang anak berpulang karena kelakuan suaminya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga semua ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan kembali lagi dengan kasus-kasus selanjutnya.